Kebakaran pasar tradisional Pasar Bawah di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terjadi sekitar pukul 5 Minggu pagi. Api diduga berasal dari korsleting hubungan pendek arus listrik di toko pedagang lainnya. Tak lama kemudian, api terlihat membakar toko di sekitarnya. 3 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kronologisnya kurang lebih setengah 5 pagi di mulai hidup. Api bermula dari kios PND kalau nggak salah, kurang lebih 11 kios yang terbakar. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 penumpang meninggal dunia setelah bus rombongan wisata kecelakaan di jalur wisata Cemoro Sewu Sarangan. Bus terjun ke jurang Lau Grand Forest dalam 15 meter. Cemoro Sewu Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter. Rombongan wisata berasal dari Manyaran, Semarang yang hendak berwisata ke lokasi Telaga Sarangan dan mengalami hilang kendali. Diduga bus mengalami rem blong, kemudian bus terjun ke dalam jurang. Data sementara pemirsa yang dihimpun, korban meninggal dunia saat ini 7 orang, korban luka berat dan ringan 32, dan korban merupakan sopir, dan 6 penumpang lainnya terdiri dari orang tua dan anak-anak. Sejumlah bangunan rusak akibat guncangan gempa magnitudo 6,1 Garut, Jawa Barat. Material rumah rusak sempat menimpa pemilik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,1 Garut, Jawa Barat menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Salah satunya rumah di Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Garut, Jawa Barat. Saat gempa mengguncang, bangunan rumah ambruk dan atap menimpa pemilik. Akibatnya, pemilik rumah luka di bagian kepala. Bapak sedang melihat TV di atas, di bumi Bapak. Ada yang bunyi sampai ke itu, bunyinya sampai ke ngeheong itu. Ayo dilihat ke sana. Ini yang terjadinya, dinding grup ini, atap ini. Bangunan lain yang terdampak gempa adalah Sekolah Dasar Negeri Jatiwangi 1, Kecamatan Pakenjeng di Garut Selatan. Bagian belakang roboh dan salah satu kelas retak hingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Tapi pas kejadian gempa ini lagi kosong ya Pak ya? Lagi kosong. Pengen diperbaiki. Kemungkinan masih bisa digunakan Pak untuk belajar? Bisa. Gempa mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu sore. Data sementara BNPB, 1 orang luka ringan dan 4 bangunan rusak akibat gempa. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara puluhan rumah di Desa Cendil rusak akibat diterjang angin puting beliung. Belum diketahui total kerugian yang diderita korban. Angin puting beliung menerjang Desa Cendil, Belitung Timur, Bangka Belitung. Angin bertiup kencang dari arah barat daya Desa Cendil menuju ke arah permukiman warga sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, tim gabungan bergegas mendata korban terdampak. Dan dari data sementara pemirsa, permukiman paling terdampak ada di RT 6 Dusun Cendil karena banyak atap rumah rusak dan pohon tumbang. Meski demikian, belum diketahui total jumlah kerugian yang diderita. Beralih ke informasi, 2 kelompok pelajar kembali tawuran di Jatinegara, Jakarta. Para pelajar dilengkapi dengan senjata tajam dan petasan, akibatnya warga resah dan khawatir jadi korban salah sasaran. Dari video amatir, 2 kelompok pelajar berlarian saling serang saat tawuran di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta.
Pengendara yang tengah melintas pun terpaksa menghentikan laju kendaraan dan beberapa lainnya memilih berputar arah. Tawuran diduga karena saling ejek, kemudian janjian melalui media sosial. Warga resah dan takut dengan ulah pelajar yang kerap tawuran. Warga juga khawatir menjadi korban salah sasaran saat melintas. Banyak juga sering juga sih, itu buat warga juga pada gimana ya untuk keadaannya resah. Saya resah banget kalau buat kayak gitu. Warga berharap agar polisi menindak tegas pelaku tawuran. Tawuran pelajar di wilayah Jakarta Timur sering kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu terakhir semakin meresahkan. Yang terbaru, aksi gangster saat menyerang sebuah warung kopi dilawan warga. Inilah aksi saat puluhan remaja berkonvoi sambil membawa senjata tajam menyerang warung kopi di kawasan Keputih, Surabaya. Diketahui aksi gangster tersebut terjadi tadi malam, namun penduduk sekitar melakukan perlawanan hingga menyebabkan belasan anggota gangster yang masih remaja tersebut ditangkap warga. Aksi gangster tersebut sempat mengacak-acak warung kopi hingga membuat pengunjung panik berhamburan, bahkan sejumlah barang milik pengunjung dirampas. Aksi gangster akhir-akhir ini di Surabaya memang cukup meresahkan. Sebelumnya video CCTV penyerangan gangster yang sempat viral di media sosial, kebrutalan kelompok gangster bernama Geng Guk-Guk saat merusak pos security serta melakukan penganiayaan ke salah satu satpam yang saat itu tengah berjaga. Aksi brutal ini mengakibatkan satu security dan satu orang anggota geng lawan menerima luka bacok cukup serius. Dari hasil penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya menangkap 7 orang anggota gangster Guguk. Keributan tersebut diduga diawali dari perseteruan antar gangster. Sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi, kejuaraan bulu tangkis Banda Baru Lining Badminton Open Championship 2022 kembali digelar di Batam, Kepulauan Riau. Kejuaraan ini diikuti atlet bulu tangkis baik dari dalam maupun luar negeri. Kejuaraan internasional Banda Baru Lining Badminton Open Championship 2022 kembali digelar di Gor Banda Baru, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 410 atlet ikut ambil bagian dalam turnamen yang digelar 23 hingga 27 November 2022 ini. Ratusan atlet bulu tangkis ini akan bertanding dalam 24 kategori pertandingan, dari usia dini, dewasa, hingga veteran. Luar biasa, kegiatan ini adalah kegiatan yang ke-14 ya. Kegiatan yang ke-14 semenjak dari tahun 2006, dan ini menggambarkan bahwa gairah untuk kembali melaksanakan turnamen-turnamen bulu tangkis di Indonesia menjadi kembali menggeliat dalam proses transisi. Kita harapkan pandemi ini segera berakhir. Diikuti atlet-atlet berkualitas dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia, turnamen ini tidak hanya memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah, namun untuk menambah jam terbang, pengalaman, dan mencari bibit-bibit baru di dunia bulu tangkis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang bocah SD terseret arus Sungai Mahakam ditemukan meninggal dunia di Samarinda setelah 5 hari. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.